Ini langsung aja ya Mas ya. Kita pengen interview Mas juga tentang gimana sih kuliah di Jepang. Nah, suara saya jelas ya Mas ya? Jelas. Ya. Ini Mas di awal ini kita kenalan dulu ke Mas. Mas kuliah di Unpad mana di Jepang sejak tahun berapa? Di Jepang itu ambil S2 atau S1-nya gitu Mas? Ya, langsung aja. Ya. Perkenalkan, saya Adi Yuda Sadono, saya dipanggil Yuda. Ya. Datang ke Jepang tahun 2008. Saat itu 2008, 1 tahun program bahasa Jepang. Setelah selesai bahasa Jepang, saya lanjut S1 di Tokyo Institute of Technology, Departemen Elektronika dan Electrical and Electronics Engineering, 4 tahun S1. Setelah S1, lanjut lagi S2, sekarang masih program master tahun pertama di Departemen Physical Electronics. Untuk sekolah bahasa dan S1 saya mendapat beasiswa dari Membuka Gakusho atau dari pemerintah Jepang. Terus untuk S2-nya saya dapat dari perusahaan Docomo. Docomo itu mungkin kayak Telkomnya di Jepang. Oh, seperti itu. Kalau bisa cerita tentang ini Mas, dari segi kehidupan di Jepang sendiri Mas, sosial budayanya gitu. Ya mungkin kalau dinanya orang yang kuliah di Jepang, kalau dari segi ilmunya apa yang dipelajari mungkin nggak jauh beda lah dengan bahkan di Indonesia sendiri atau di negara lain. Cuman di Jepang memang yang sangat berbeda adalah budayanya ya. Jadi orang-orang Jepang sini sangat disiplin. Kalau kita sebut aja kendaraan itu, kalau saya setiap hari naik kereta ke kampus itu, tepat waktunya 0 sampai 1 menit lah. Kalau udah 3 menit udah dibilang telat. Oh gitu, mantap. Ada pengumuman gitu. Terus kalau mereka mau masuk, pasti dulu, orang-orang keluar dulu, baru semuanya masuk gitu. Oh iya. Jadi segi kerapihan. Ya. Kebersihan, kedisiplinan, dan keramahan ya orang-orangnya. Jadi kalau untuk servis, itu kayaknya paling baik ya. Bahkan termasuk servisnya ini kayak kita mengurus KTP di Jepang itu sangat baik gitu servisnya. Administrasi di kampus itu sangat-sangat membantu. Jadi tahu sih hidup di Jepang enak-enak aja sih. Iya. Walaupun ada masalah lain seperti mungkin banyak kalau saya kan sekolah bahasa, kalau tidak sekolah bahasa mungkin ada masalah dengan bahasa Jepang karena nggak semua orang Jepang mau ngomong bahasa Inggris. Ya. Kemudian kalau dari segi yang di Jepang Mas, benar-benar itu mahal banget ya. Iya, saya kan termasuk hidup di Tokyo ya, yang masuk deretan 3 besar kota termahal di dunia. Iya. Memang kalau hidup tanpa beasiswa itu akan keras sekali gitu. Saya alhamdulillah beasiswanya itu pun menyesuaikan biaya hidup, jadinya tercover. Untuk kisarannya dia agak beda kalau kita hidup di asrama atau asrama kampus, hidup harus nyewa kos-kosan apartemen sendiri, itu sangat beda. Kisarannya biaya hidup mungkin bisa sampai kalau dikatakan minimal 8 juta sebulan tanpa biaya sekolah. Sama biaya sekolah. Iya. Dan tadi itu kalau beasiswa itu mencakup apa itu? Kalau beasiswa saya di Membuka Gakusho itu mencakup biaya sekolah pokoknya udah free semuanya. Terus sama biaya hidup dapat sekitar setahun nurun ya. Karena Jepang lagi kesulitan sekarang ekonominya. Waktu saya itu mungkin 13 jutaan, sekarang 12 jutaan. Oh gitu. Jadi untuk biaya hidup sebenarnya semuanya udah tercover. Termasuk kalau butuh beli, bahkan jalan-jalan pun bisa gitu. Kalau di Jepang sendiri itu memungkinkan nggak
kerja part-time, Mas? Jepang sendiri sangat memungkinkan, mungkin lebih dari 50% orang sendiri itu ke time. Kalau orang Indonesia, bagi yang bekerja Jepang, sangat banyak yang kerja part time. Kalau yang kerja yang bisa dibilang remeh-temeh di Jepang itu hampir semuanya itu part time ya. Kayak yang jaga supermarket, yang pelayan restoran, itu part time. Kalau orang Indonesia mungkin juga orang asing banyak juga jadi kasir. Itu banyak. Dan itu memungkinkan. Ada juga teman yang nggak dapat beasiswa, jadinya dia hidupnya itu dengan kerja part time itu ada. Jadi masih banyak ya jalannya sebenarnya.